Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayogo Mas Aristami, selaku dosen dari jurusan Teknik Informatika, Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau sering disebut dengan INSTIKI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut sebagai PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Human Computer Interaction atau HCI, yang mana pengajaran kali ini mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut ini adalah outline pemaparan materi pada hari ini. Jadi yang pertama, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Human Computer Interaction, mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya, mengenai sistem pembelajaran yang ditempuh oleh kampus Instiki, materi pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan, bagaimana sistem penilaian, rekaman video proses pengajaran, dan kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Diawali dari identitas mata kuliah. Jadi, Human Computer Interaction atau HCI merupakan mata kuliah yang bisa diambil pada semester genap, yang mana mata kuliah ini memiliki kode TIW-038 yang mana juga merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Dan bobotnya ada 3 SKS, di mana mata kuliah ini bukanlah mata kuliah yang diambil dengan prasyarat mata kuliah lainnya. Atau dengan kata lain, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah ini tanpa harus menempuh mata kuliah terdahulunya yang menjadi prasyarat mata kuliah. Di sini saya yang mengampu mata kuliah ini, I Gusti Ayu Agung Mas Aristami. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini berfokus pada mempelajari bagaimana proses dalam mendesain sebuah perangkat yang membantu interaksi antara manusia dengan komputer dan juga pengembangan antarmuka atau user interface untuk melakukan sebuah interaksi. Mata kuliah ini juga melibatkan beberapa disiplin ilmu, yaitu ada psikologi, ergonomi, antropologi, ilmu komputer, desain grafis, dan produk. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia komputer atau human computer interaction pada pembuatan perangkat lunak serta dapat melakukan evaluasi tentang ketepatgunaan atau usability testing pada perangkat lunak. Untuk komponen perkuliahan sendiri dibagi menjadi 5. Ada kuis dengan persentase 10%, ada tugas dengan persentase 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan persentase 25%, ujian akhir semester atau UAS dalam persentase 30%, dan keaktifan beserta absensi dengan persentase 15%. Yang mana kelima komponen ini ketika dijumlahkan akan menghasilkan totalnya 100% dalam persentasenya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 6 CPMK pada HCI ini. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang Human Computer Interaction. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu merangkum konsep dan teori dari HCI. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan aspek yang terdapat pada HCI dalam desain interface. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis, data analis, interpretasi, dan presentasi mengenai desain user interface. CPMK kelima adalah mahasiswa mampu mengevaluasi desain user interface atau antarmuka berdasarkan studi kasus. Dan CPMK keenam adalah mahasiswa mampu merancang desain user interface atau antarmuka suatu sistem berdasarkan studi kasus. Untuk materi pembelajaran sendiri, terdapat 10 poin di sini. Poin pertama adalah pengenalan tentang human computer interaction, yang kedua konsep dan teori mengenai proses desain pada HCI, yang ketiga mengenai aspek kognitif HCI, yang keempat mengenai sosial interaksi dan emosional interaksi, yang kelima mengenai pengenalan user interface, yang keenam mengenai data gathering, yang ketujuh mengenai data analis, interpretasi dan presentasi, yang kedelapan mengenai discovering requirement, yang kesembilan mengenai desain prototype dan konstruksi, dan yang 10 mengenai pengenalan evaluasi.
Untuk referensi sendiri, di sini saya memiliki buku referensi. Yang pertama yang berjudul Interaction Design Beyond Human Computer Interaction 5th Edition oleh Sharp Helen pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada Research Method in Human Computer Interaction versi kedua atau second edition oleh Jonathan Lazar. Lalu selanjutnya ada Doing Better Statistics in Human Computer Interaction milik Carnes Paul 2019. Untuk metode pembelajaran tersendiri, terdapat metode pembelajaran secara daring, yaitu sinkron dan asinkron. Yang mana sinkron itu pembelajaran dengan metode tatap muka melalui Zoom, jadi virtual melalui Zoom. Lalu asinkron dengan menggunakan LMS atau Learning Management System di ELSA. Jadi dalam LMS tersebut akan ada video pembelajaran, absensi, kuis, tugas UTS, dan UAS. ELSA sendiri merupakan learning management system yang milik Instiki, yang mana dapat diakses melalui elsa.instiki.ac.id. Nah, saya mengampu kelas Human Computer Interaction pada kelas AA. Oke, berikut adalah video pembelajaran mengenai Human Computer Interaction di materi pertemuan kedua. Oke, baik. Selamat siang, teman-teman Human Computer Interaction kelas A. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi pertemuan kedua. Jadi materi pertemuan kedua ini menyangkut tentang proses desain interaksi sesuai dengan urutan yang ada di RPS yang kita gunakan di Instiki ini. Jadi saya langsung aja ke overview dari yang akan kita pelajari di hari ini. Itu ada tentang pemahaman umum dari desain interaksi itu sendiri. Lalu ada goal atau tujuan dari desain interaksi, ada keuntungan menerapkan desain interaksi itu sendiri, karakteristik dari desain interaksi, dan prinsip-prinsip desain interaksi. Jadi kelima poin ini akan kita pelajari di pertemuan 2 hari ini. Baik, kita mulai dulu dari pemahaman umum ya teman-teman tentang apa sih itu desain interaksi sendiri gitu. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kalian kalau mendengar kata desain dan interaksi, apa sih yang ada di benak kalian gitu antara dua kata itu? Kalau desain ya mungkin desain bagaimana kita merancang gitu ya. Nah, kalau interaksi sendiri, kalau menurut kalian, apa yang dimaksud dengan interaksi? Ada yang bisa berikan pendapat, mungkin satu atau dua orang? Komunikasi, Bu. Terima kasih Komala Dewi. Jadi temannya di sini menjawab interaksi itu seperti berkomunikasi. Iya benar. Jadi komunikasi itu sendiri merupakan contoh dari interaksi ya. Jadi interaksi itu harus ada antara dua orang sih sebenarnya ya, antara satu dan teman satunya lagi gitu, atau antara dua orang atau lebih. Jadi terima kasih Komala untuk pendapatnya. Jadi interaksi itu sendiri adalah proses di mana kita sebagai makhluk sosial itu melakukan suatu kegiatan gitu ya, kegiatan di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi satu sama lain. Ya, kegiatan itu bisa disebut sebagai interaksi gitu. Kayak sekarang nih saya berinteraksi sama kalian walaupun secara asinkronus ya, secara tidak langsung, tapi kita sama-sama bisa berinteraksi gitu. Saya bisa ngomong ke kalian, kalian dengar suara saya, dan kalian juga bisa ngomong ke saya, dan saya juga dengar suara kalian gitu. Jadi interaksi itu harus ada timbal baliknya. Jadi apa yang kalian dapatkan harus ada, apa yang saya dapatkan harus ada, kayak gitu. Itu contoh sederhana dari interaksi itu sendiri. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih di materi pemahaman umum tentang desain interaksi. Di sini menurut Price, Sharp, dan Rogers tahun 2015 saya mengutip bahwa mereka mengatakan proses desain interaksi atau interaction design process itu adalah designing interactive product to support the way people communicate and interact in their life in their everyday and working life. Jadi secara translate-nya ya atau bahasa Indonesianya di sini dikatakan sebuah proses yang mendesain gitu ya atau yang merancang sebuah produk yang interaktif yang mendukung bagaimana
orang gitu ya, orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara sehari-harinya dalam kehidupan mereka. Itu. Jadi menurutnya Price, Sharp, dan Rogers, proses interaksi itu proses desain interaksi itu mencakup mendesain interaktif produk untuk mendukung bagaimana orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi sehari-harinya. Lanjut lagi ke definisi dari Winograd pada tahun 1997 ya. Jadi pada tahun 1997 ini si Winograd bilang kalau proses desain interaksi itu adalah the design of spaces for human communication and interaction. Jadi ruang untuk merancang bagaimana interaksi antara human atau manusia dengan untuk berkomunikasi gitu. Bagaimana merancang sebuah tempat untuk orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi seperti itu. Jadi mirip-mirip ya sama punyanya si Sharp and Rogers ini. Nah, kalau itu kan tadi kutipan dari ahli-ahli yang sudah sudah berpengalaman lah dalam ilmu HCI ini. Nah, kalau secara umum dalam pemahaman umum sendiri, ya, desain interaksi itu merupakan sebuah umbrella term yang mencakup aspek desain dan merupakan hal fundamental dalam semua area yang relevan dengan kegiatan riset dan desain sistem berbasis komputer bagi manusia. Maksudnya umbrella term itu adalah sebuah aturan gitu ya, aturan atau syarat yang sudah mencakup aspek desain di dalamnya. Jadi dia itu aturan yang menyeluruh, tapi di dalamnya sudah termasuk aspek desain juga. Jadi nggak terlepas dari aspek desainnya sendiri. Ya namanya juga sebuah proses desain interaksi ya. Udah ada kata desainnya ya pastilah dia mencakup proses desain. Pemahaman umumnya. Nah, untuk cakupannya sendiri, jadi kalau kita belajar tentang proses desain interaksi, kita nggak cuma mikirin tentang gimana sih caranya mendesain interaksi antara manusia dan komputer. Oke, cuma ilmunya itu nggak cuma ilmu komputer aja gitu, nggak cuma melulu soal ngoding atau soal buat hardware yang seperti apa, merancang hardware yang seperti apa, atau software yang seperti apa, karena desain interaksi sendiri itu mencakup ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu komputer atau informatika lah yang sering kita dengar ya, yang berhubungan sama komputer. Nah, di sini dibedakan ya. Jadi ada disiplin ilmu, ada penerapan desain, ada bidang multidisiplinnya juga. Nah, kalau untuk disiplin ilmunya sendiri nih teman-teman, di sini dikatakan desain interaksi itu mencakup ergonomi, ilmu psikologi khususnya kognisi, ilmu informatika, engineering, ilmu komputer, dan ilmu sosial. Kalau dari penerapan desainnya, itu ada desain grafis, desain produk, artistik, industri, dan industri film. Kalau untuk bidang multidisiplin, jadi multidisiplin ini bidang yang ilmunya itu kemana aja bisa diterapkan gitu lah istilahnya. Itu ada faktor manusia, rekayasa kognisi, human computer interaction atau ilmu yang sedang kita pelajari sekarang, ergonomi kognitif, sistem informasi, dan computer supported cooperative work atau CSCW. Nah, jadi ini cakupan ilmu yang mempelajari mengenai desain interaksi. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari apa yang baru saya paparkan tadi? Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang mungkin kurang jelas? Untuk tujuannya sendiri di sini dibedakan menjadi dua gitu ya, mengembangkan produk yang usable atau produk yang bisa digunakan dan melibatkan pengguna dalam proses desain. Nah, jadi kenapa sih pengguna dilibatkan dalam proses desain? Nah, ada yang bisa menjelaskan teman-teman kenapa sih melibatkan seorang pengguna pas kita mau lagi buat aplikasi kayak gitu? Ada yang bisa ngasih pendapat kenapa sih? Atau ada yang mungkin bisa memberikan pernyataan, iya karena ini gitu. Ada nggak? Oke, jadi kalau misalnya belum ada ya, di sini mungkin saya mau ngasih apa sih namanya ya? Saya mau ngasih penjelasan lagi gitu ya. Jadi kenapa
pengguna itu dilibatkan dalam proses desain, karena di ujung hasil gitu ya, di ujung proses atau ujung tombak dari pengguna aplikasi itu kan adalah manusia nih gitu kan. Penggunanya kan pasti orang lah ya, nggak mungkin makhluk lain gitu istilahnya. Jadi kenapa di sini dikatakan melibatkan pengguna dalam proses desain? Ya karena end user kita atau siapa yang akan menggunakan aplikasi kita di akhir itu adalah seorang manusia, seorang pengguna yang ya dia juga seorang manusia gitu. Itu kenapa kita melibatkan mereka, manusia-manusia itu dalam proses desain, karena ya mereka ujung-ujungnya yang make, otomatis kita tahu maunya mereka apa sih, keinginannya mereka apa sih, dan apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem menurut mereka tuh apa aja sih gitu. Jadi istilahnya kayak kita misalnya mau buat suatu rumah gitu ya, misalnya kita arsitek gitu, arsitektur, kita mau buat suatu rumah, otomatis kita kan pasti nanya ke orang yang akan tinggal di rumah itu istilahnya gitu, kayak perumpamaannya. Sama kayak kalau kita mau buat sebuah aplikasi atau sebuah sistem atau mengembangkan perangkat lunak, kita juga harus seperti itu gitu. Jadi kita melibatkan orang yang bakal make itu nantinya dalam proses desain. Entah proses desain tampilannya, entah proses desain untuk dalaman aplikasinya, semuanya itu harus ada dilibatkan pengguna seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan melibatkan pengguna dalam proses desain. Saya lanjut lagi. Nah, jadi tadi udah kita tahu ya apa tujuannya. Nah, keuntungannya. Jadi apa sih keuntungannya? Di sini ada 4 poin yang disebutkan. Yang pertama, kita bisa mendesain produk yang interaktif yang sesuai dengan kebutuhan, karena kan tadi melibatkan pengguna tuh. Yang kedua, menawarkan banyak solusi, karena tidak ada satu solusi untuk semua masalah. Jadi solusi yang ditawarkan tuh bisa berbagai macam. Yang ketiga, tidak sekedar berasumsi. Ya, karena asumsi itu maksudnya nggak sekedar kayak kita mengira-ngira gitu. Ya, karena ya itu tadi, kembali lagi, karena kita sudah melibatkan orang yang kira-kiranya nanti bakal make aplikasi kita. Jadi kita nggak mengira-ngira pendapat kita sendiri gitu, tapi memang ada data dari orang-orang yang kita sudah lakukan survei gitu. Yang keempat, mengatasi perbedaan kepekaan dan kemampuan tim serta pengguna. Nah, perbedaan itu pasti selalu ada ya teman-teman antara tim, antara pengguna satu sama lain, karena kan pengguna aplikasi itu nggak mungkin sih kita buat aplikasi itu hanya digunakan untuk spesifik user satu aja, kayak gitu nggak mungkin. Pasti kalau misalnya emang kita buat aplikasi, seenggaknya bisa dipakai ke 3 orang yang memiliki karakteristik yang berbeda lah, kayak gitu istilahnya. Jadi situ juga desain interaksi juga bisa untuk mengatasi perbedaan kepekaan dan kemampuan dari orang dalam menerima aplikasi itu sendiri. Di sini ada karakteristik desain interaksi. Ya, jadi dibedakan menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama sama kayak si tujuannya tadi ya, yaitu melibatkan pengguna. Yang kedua mengidentifikasi usability goal dan user experience goal yang jelas. Dan yang ketiga ada iteratif. Nah, melibatkan pengguna sendiri itu kenapa sih penting Bu? Dari tadi kayak saya dengarnya melibatkan pengguna terus deh gitu. Nah, karena gini, ada 2 permasalahan atau 2 isu utama yang sering kita temui kayak gitu. Ya, contohnya terdapat 2 isu utama ini, contohnya ada perbedaan budaya, ada perbedaan aksesibilitas juga. Nah, kalau kita lihat ya permisalan dalam konteks penggunaan apps ojek online ini. Jadi ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, ini akan saya tanyakan juga ke kalian mungkin karena ini pertanyaan simpel. Nah, di sini ditanyakan misal nih dalam konteks penggunaan apps ojek online gitu. Ada 2 orang yaitu Andi dan Nurhayati. Mereka punya umur yang lumayan terpaut jauh, Andi 12 tahun dan Nurhayati 45 tahun. Tujuan mereka juga beda ya. Jadi Andi ingin berangkat sekolah, kalau Nurhayati pengen pergi ke mall. Nah, sekarang saya pengen nanya ke kalian, kira-kira kemampuannya mereka dalam mempelajari penggunaan apps itu akan sama nggak sih Andi dan Nurhayati itu? Tidak, Bu. Ya, tidak. Oke, terima kasih pendapatnya. Oke, tidak. Karena ada yang bisa melanjutkan, karena apa kira-kira mereka tidak memiliki kemampuan yang sama?
teman-teman yang mau ngasih pendapat? Saya, Ibu. Oke, silakan Ramadhani. Menurut saya perbedaan UI dan UX itu adalah kalau UI bertujuan dalam mempercantik visual tampilan sebuah produk, sementara kalau UX itu dirancang memberikan pengalaman yang menyenangkan pada pengguna. Oke, Itu, Bu. terima kasih atas pendapatnya. Iya benar ya, yang di-sharing sama temannya tadi, Ramadhani Cynthia Levi. Jadi perbedaan yang mendasar antara UI dan UX itu adalah satu, UI itu dia lebih ke visual, jadi lebih ke tampilan. Gimana sih tampilan dari aplikasi yang kita buat gitu. Tapi kalau user experience, dia tuh lebih ke gimana sih rasanya pakai aplikasi ini. Rasanya itu maksudnya lebih ke gimana sih fungsinya, apakah gampang digunakan nggak sih, yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke manfaat dan fungsinya. Ya, kalau saya sempat kasih tahu ke kalian, ibaratnya kayak tangga gitu ya. Kalau dari sisi UI, tangga itu mau didesain kayak gimana sih, model yang kayak gimana sih, model melingkarkah atau tangga-tangga standar yang modelnya langsung ke tujuan atau gimana. Itu dari sisi UI, jadi desainnya seperti apa. Untuk user experience-nya ya tangga, manfaatnya ya mengantarkan kita menuju ke tempat yang kita ingin tuju kan gitu, naik kan biasanya, naik dan turun gitu. Jadi untuk user experience sendiri, gimana tangga itu bisa kita pijak, gimana tangga itu bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Tapi kalau dari sisi user interface, itu bagaimana tangga itu terlihat, gimana desainnya, mungkin pegangannya mau modif pakai kayu atau gimana, nah itu user interface. Jadi untuk secara garis besar user interface itu lebih ke visualnya ya, mempercantik aplikasi, mempercantik tampilan. Kalau user experience itu lebih ke bagaimana penggunaan dari aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita bahas yang user experience ya. Jadi user experience ini dikatakan aspek yang diinginkan dan aspek yang dihindari apa saja. Jadi yang diinginkan tentu satisfying, memuaskan, memotivasi gitu ya. Kita enjoy gitu ya, menyenangkan, challenging, surprising gitu dalam menggunakan aplikasi yang kita pakai. Nah, kalau yang dihindari tentunya boring, unpleasant, frustrating gitu ya. Feel guilty, feel stupid, annoying dan segala macam. Jadi itu maksudnya hal-hal yang dihindari gitu ya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi gitu. Oke, itu untuk tujuan user experience. Jadi lebih ke gimana feel kita atau perasaan kita habis memakai aplikasi itu. Nah, selanjutnya usability goal dan user experience itu mungkin saja dapat berbeda, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk yang terakhir itu ada iteratif ya teman-teman. Jadi iteratif itu maksudnya berulang. Nah, jadi kenapa sebuah proses desain interaksi harus bersifat iteratif? Di sini dikatakan menurut Interaction Design Foundation, it's because it is almost always cheaper and easier to create a prototype to test than it's to develop system or product and then amend that based on user feedback. Maksudnya adalah selalu lebih gampang dan lebih mudah untuk membuat suatu prototype untuk dites daripada mengembangkan prototype yang dibuat berdasarkan keinginan dari si user gitu. Ya jelas ya, selalu lebih gampang kalau kita membuat sesuatu menurut keinginan kita daripada keinginan orang lain, kayak gitu istilahnya. Jadi setiap kali sebuah tahapan itu harus dilakukan kembali setelah tahapan lainnya. Jadi kayak diulang lagi tesnya gitu. Misalnya kita lagi ngetes kenceng apa enggak sih internetnya, ya kita udah tes, oh ternyata kenceng, diulangi lagi, tes lagi sekali kayak gitu. Nah, jadi terdapat suatu siklus dalam proses desain yang dilakukan dalam proyek pengembangan sistem gitu. Maka dari itu perlu sistem itu atau aplikasi itu bersifat interaktif ya, atau proses desain interaksi itu bersifat berulang gitu, supaya kita tahu juga oh feedbacknya seperti ini, ya udah kita perbaiki lagi gitu. Nah, sedikit lagi untuk prinsip desain interaksi. Nah, ini sedikit lagi ya, saya cuma jelasin secara garis besar aja. Jadi menyangkup apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mencakup apa yang perlu dan tidak perlu, dan mencakup kombinasi dari teori, pengalaman, dan nalar. Untuk
desain interaksi ya untuk prinsip-prinsipnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin satu pertanyaan untuk saya. Bu, saya ingin bertanya. Oke, itu siapa ya tadi ya? Devi, Bu. Devi, sebentar. Iya. Oh ya, silakan Devi. Tadi Ibu kan menjelaskan mengenai tujuan dari desain interaksi. Mm. Terus Ibu ada jelaskan mengenai mengembangkan produk yang usable. Kira-kira produk yang usable itu seperti apa ya, Bu? Oke, terima kasih Devi untuk pertanyaannya. Jadi untuk produk usable itu seperti apa sih? Jadi produk yang usable itu adalah produk yang sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Produk usable ya produk yang bisa digunakan gitu. Maksudnya nggak sekedar kita itu membuat aplikasi atau merancang aplikasi tapi di ujung-ujungnya nggak dipakai. Itu kan banyak banget ya kalau kalian lihat contohnya itu sebenarnya banyak banget ada aplikasi kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya saya mau ambil contoh mungkin mungkin bukan ke usable ya, lebih ke minim pengguna. Contohnya nih Maxim ya, saya ambil contoh Maxim. Sorry saya sebutkan produk di sini, jadi contohnya Maxim. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Jadi Maxim itu mirip-mirip kayak Gojek teman-teman. Tapi coba deh kalian buka UI-nya seperti apa dan kalian pakai sekali. Itu kalian pasti bakal gregetan. Karena apa? Karena untuk milih tempat sendiri kita tuh masih manual banget, kita nggak bisa kedetek sendirinya dan nggak semua tempat tuh terdetek sama maps-nya si Maxim. Jadi sebenarnya kalau dilihat nih dia bisa aja dipakai aplikasinya ya, tapi nggak ini gitu loh, nggak kayak orang tuh nggak terlalu serak gitu. Karena apa? Karena fitur-fitur yang ditampilkan itu minim adanya. Nggak kayak sekarang, dia udah tahu nih Gojek, Grab itu sangat-sangat satset lah saya bilang ya, sangat-sangat canggih. Tapi si Maxim datang ke dunia apps, online apps gitu, dengan yang seadanya segitu aja. Jadi konteks usable itu adalah apakah akan digunakan ke depannya mungkin nggak banyak gitu ya. Dari review yang saya baca mungkin nggak banyak karena UI-nya nggak terlalu bagus, UX-nya juga ya apa ala kadarnya. Jadi jangan sampai kita tuh mengembangkan sebuah aplikasi yang orang-orang reviewnya jelek dan kita nggak mengembangkan. Jadi itu nggak akan kepake lagi ke depannya. Saya yakin sih kalau nggak mereka mengembangkan, memperbaiki lagi gitu. Jadi oke. Terpakai 1-2 pekan, tapi nanti udah ditinggalkan karena ngapain saya pakai aplikasi yang ribet. Ternyata yang nggak ribet itu udah, misalnya ternyata aplikasi yang sebelumnya itu lebih enak dipakai gitu. Karena kan ekspektasi kita ada aplikasi baru pasti lebih bagus nih biasanya gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Jadi usable tuh konteksnya seperti itu ya. Jadi biar kita tuh buat aplikasi dipakai terus-terusan gitu, nggak cuma sekali 2 kali dipakai udah ditinggalin karena kesan pertama udah nggak bagus gitu. Itu ya Devi untuk pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya teman-teman ya, ini terakhir. Menurut kalian penting nggak proses desain interaksi itu? Mungkin satu orang aja boleh kasih pendapat. Ada yang menurut kalian penting atau enggak? Penting, Bu. Oke, terima kasih, penting. Karena apa? Boleh dikasih komentar sedikit aja, karena menurut Biar kamu? kayak merancang interaksi gitu, Bu. Kayak merancang aplikasi untuk berinteraksi sama orang lain gitu. Oke, Wiki Wahyudi, terima kasih ya pendapatnya. Iya, jadi penting supaya ke depannya kita bisa lebih aware gimana sih merancang aplikasi yang pasti bakal digunakan seterusnya gitu ya. Yang tadi Devi juga tanyakan, usable itu seperti apa? Maksudnya akan dipakai terus-terusan, nggak cuma sekali 2 kali aja gitu, atau bahkan sama sekali nggak terpakai malahan gitu ya. Kalau kalian pengen lihat aplikasi yang tidak terpakai itu seperti apa, boleh buka Google dan lihat aplikasi yang ratingnya dikit-dikit, ya ratingnya rendah. Itu kalian bisa lihat banyak banget aplikasi yang terdaftar di Google Apps yang nggak kepake lagi karena ya seadanya aja mereka kayak memproduksinya gitu. Oke, teman-teman, jadi itu ya untuk hari ini materi yang saya ingin sampaikan. Dan untuk hari ini kita tetap adakan kuis ya teman-teman. Jadi kuisnya mengenai materi hari ini. Jadi saya sudah upload di Elsa, silakan dikerjakan kuis di pertemuan kedua. Dan jangan sampai lewat dari tenggat waktu yang sudah ditentukan. Oke, itu aja dari saya yang ingin saya jelaskan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya.
Baik Bu, terima kasih Bu.